Tugasnya Musrafil, pimpin doa ya, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berbaca, membaca doa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, supaya lebih semangat sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Untuk itu semuanya berdiri dulu, ayo. Kalau ibu, apa yang clue-nya itu, apa yang ibu ucapkan, berarti itu yang harus kalian ucapkan kembali ya. Itu clue-nya ya. Oke, sudah paham? Oke, ibu tes dulu kalau begitu. Ayam-ayam, Ayam-ayam, sapi-sapi, sapi-sapi, ayam-ayam, ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, sapi-sapi. sapi-sapi. Berapa jumlahnya ayam? Dua. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Ulang. Bisa? Mungkin saya diam. Saya duduk. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya itu, Ibu mau tanya dulu. Sudah tahu apa saja keunggulan ekonominya Indonesia? Sudah tahu kira-kira? Ada yang tahu? Apa saja keunggulan ekonomi Indonesia? Itu keunggulan ekonomi kira-kira. Hah? Ada yang tahu? Coba Ibu silakan dulu. Kalau ada yang tahu boleh bersuara dulu. Biar cuma satu orang. Apa itu keunggulan ekonomi? Ya? Apa Nasira? Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dapat menjadi potensi dan peluang untuk masyarakat. Oke, terima kasih Nasira. Nah, memiliki keunggulan dan juga memiliki keterbatasan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu apa saja keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan ekonominya kita. Yang sumber pendapatannya Indonesia ini ya. Nah, sekarang yang pertama itu adalah dari PT Freeport Indonesia. Ada yang tahu PT Freeport? Ada yang tahu? Kita mau jadi detektif dulu. Pernah dengar detektif? Pernah? Detektif Conan pernah dengar? Detektif Conan pernah dengar? Tidak? Bah. Apa tugasnya detektif? Apa? Oke, menyelidiki sebuah kasus berarti akan menyelesaikan sebuah masalah begitu ya, cari sebuah solusi. Nah, hari ini tugasnya kalian akan menjadi detektif-detektif itu, tapi detektif melalui sebuah kelompok. Nah, supaya lebih seru cara pembagian kelompoknya, Ibu akan bagi menggunakan permen. Oke? Jadi permen ini siapa yang dapat permen yang sama berarti dia kelompoknya sama toh. Tapi gula-gulanya jangan dulu dilihat, langsung bikin begini. Jangan dulu dilihat. Jangan dulu, sebagian dilihat teman. Lihat sendiri saja dulu. Ya. Pegang gula-gulanya dan angkat. Berdiri sambil pegang gula-gulanya dan angkat. Kasih tunjuk. Oke, nah sekarang siapa yang dapat gula-gula yang sama berkumpul jadi satu kelompok? Silakan, ayo. Silakan. Siapa yang dapat gula-gula yang sama berkumpul jadi satu kelompok? Nah, tadi Ibu tanya tentang keunggulan ekonomi itu apa, masih ada yang bingung-bingung. Nah, sekarang Ibu kasih dulu waktu, kita literasi dulu. Bahan literasinya silakan buka di halaman 173. Halaman 173 sudah dapat? Sudah? Nah, silakan baca selama 5 menit ya. 5 menit silakan baca. Terlalu lama 5 menit? Boleh. Oh ya. Boleh baca 2-3 menit lah boleh. 2-3 menit Ibu persilakan baca, silakan baca sampai di mana batas kalian bisa baca selama 3 menit lah boleh. Silakan.
keunggulan-keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia sudah tahu semua? Oke, Ibu ulangi kembali. Yang pertama tadi apa? Apa? Freeport. Oke, PT Freeport. Jadi kita punya PT Freeport itu adanya di Papua. Nah, dia itu mengolah emas, ada tembaga juga sama perak. Nah, itu bisa menjadi salah satu keunggulan ekonominya kita karena dengan adanya PT Freeport itu bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, kemudian juga pembayaran pajaknya itu kita sumber pajak dari situ itu besar. Nah, itu menjadi sumber pendapatan bagi Indonesia. Nah, keunggulan-keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia ini tadi tujuannya bisa untuk mensejahterakan masyarakat atau kita sendiri ya. Kemudian yang kedua ada apa? Oke ya, perusahaan tambang. Oke. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau Pertamina ya. Kalau Pertamina dibilang Pertamina tahu semua. Nah, sudah tahu itu Pertamina apa? Nah, jadi itu adalah perusahaan yang mengelola minyak mentah. Nah, jadi kita ini di Indonesia punya kilang-kilang minyak. Nah, jadi kalau kita sudah punya kilang minyak berarti kita tidak perlu lagi kita olah minyak mentah yang kita dapat itu kita tidak perlu lagi olah dari luar, kita sudah bisa olah di negaranya kita. Jadi mengurangi lagi pengeluaran dari luar lagi. Nah, cuma kadang kita itu Indonesia masih mengimpor karena kenapa? Karena minyak yang kita dapatkan itu yang kita olah itu masih kurang daripada kebutuhannya kita jadi lebih banyak. Sekarang tugasnya kalian silakan selidiki apa pengaruh dari keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia tadi ini? Apa pengaruhnya? Itu bahannya bisa kalian lihat di halaman 181 sampai 185. Halaman 181 sampai 185. Nah, temanya itu ada 5 ya. Silakan kalian pilih mana yang kalian mau bahas. Nah, temanya ada 5. Itu ada migrasi penduduk. Yang pertama migrasi penduduk. Yang kedua transportasi. Yang ketiga lembaga apa? Oke, lembaga sosial ekonomi. Yang keempat pendidikan dan yang kelima pekerjaan. Nah, ketua-ketua kelompoknya siapa? Siapa yang mau jadi ketua kelompok silakan berdiri. Salah satunya. Satu ada 3. Oh, iya. Pimpa Oke, berarti Nasira nomor 1. Oke, perempat lagi. Oh, kelompok ini Mins belum ya, kelompok Mins? Oke, tinggal Mins. Kelompok Blaster sudah? Sudah. Kelompok apa ini? Tamarin sudah? Kelompok Garuda? Sudah. Kelompok Cuy? Cuy atau relaks aja? Relaks saja, oke deh. Baik, silakan berdiri ketua kelasnya. Biar dari tempat duduk saja. Boleh. Menyanyi kasih kuat. Silakan berdiri ketua kelas. Kasih begini tangannya supaya kelihatan. Oke. Menyanyi ya. Kasih kuat. 1, 2, 3. Oh, oke. Berarti apa? Sweet lagi. Sweet lagi. Oke, yang lain silakan duduk. Salsa sama
Oh, berarti Salsa yang mau nanya. Oke, berarti Salsa yang akan mempresentasikan tugasnya. Nah, kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari pengaruh keunggulan ekonomi dari migrasi penduduk adalah perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Negara tersebut pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Oke, kereta api. Nah, pasti akan itu semua akan di contoh misalnya tadi dengan adanya PT Freeport. Jadi PT Freeport itu mempunyai salah satu lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi mereka ada kayak lembaga amal seperti itu. Nah, itu khusus bergerak di bidang pendidikan. Kemudian nah sekarang kita akan bikin kesimpulan secara bersama-sama saja. Jadi yang kita pelajari tadi hari ini apa saja? Apa? Tadi yang pertama apa? Keunggulan ekonominya tadi ada 3 apa saja? PT Freeport. Yang kedua ada perusahaan tambang minyak negara atau pertamina. Yang ketiga ada apa? Oke. Nah, dengan adanya apa lagi yang kedua yang kita pelajari tadi? Selain keunggulannya tadi apa lagi? Tentang apa lagi yang kita pelajari? Iya, pengaruh keunggulan ekonomi tadi terhadap apa yang pertama? Migrasi. Yang kedua? Transportasi. Yang ketiga? Lembaga sosial ekonomi. Yang keempat? Yang kelima? Pekerjaan. Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat sore. Ya.